Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Ella di channel official Java Store Jombang. Nah, alhamdulillah teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang sebenarnya ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman atau para calon pengantin yang biasanya bingung nih apa aja persiapan menuju halal itu, yang apa-apa aja yang perlu dipersiapkan, dan juga pernak-pernik apa yang harus tidak boleh ketinggalan untuk hari H menuju halal mereka. Nah, buat teman-teman sekalian, aku lagi ingin bahas tentang penting pernak-pernik menuju halal yang tidak boleh ketinggalan buat para calon pengantin-pengantinku semuanya. Kalian wajib banget untuk nonton video ini dan juga subscribe tayangan ini ya, supaya kalian bisa mendapatkan konten-konten yang menarik dan juga inspiratif dari channel Java Store Official. Nah, langsung aja teman-teman ya. Kali ini aku mau bahas tentang penting banget pernak-pernik wajib apa aja sih yang diperlukan buat calon pengantin untuk menuju halal. Nah, aduh, pasti kalau ngomong tentang pernikahan atau hal-hal yang berkaitan dengan menuju pernikahan pasti riuh banget ya, karena perintilan untuk menuju halal itu banyak banget teman-teman. Tapi bisa kita sederhanakan. Dari tayangan ini aku bakal mengupas sedikit tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan calon pengantin sebelum mereka melaksanakan resepsi atau menuju hari H. Langsung aja ya teman-teman. Ada berapa hal ya? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ada banyak sih, tapi aku mau mengupas 6 hal yang harus diperhatikan bagi calon-calon pengantin yang mau menikah ya. Yang pertama yaitu soal dekorasi. Jadi vendor dekorasi, memilih vendor dekorasi, atau buat kalian yang pakai jasa WO lebih enak tuh, biasanya diarahin nanti sama wedding organizernya. Tapi buat kalian yang nggak pakai jasa WO, kalian harus benar-benar ekstra hati-hati dalam memilih vendor pernikahan. Biasanya kalau vendor dekorasi atau tata rias itu biasanya kita carinya itu yang istilahnya udah memiliki nama ya. Biasanya kita bisa, kalau anak muda zaman sekarang, kita bisa lihat akun-akun Instagram kayak gitu dengan main hashtag, bakal nemu nih MUA yang lagi hits, yang biasanya kalau di Jombang siapa sih MUA yang lagi hits kayak gitu kan. Jadi untuk masalah MUA itu benar-benar harus diperhatikan, karena MUA itu biasanya nggak bisa double job ya. Ada sih beberapa yang bisa double job, tapi biasanya mereka hanya mengambil satu job di satu hari itu aja supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi buat kalian yang mau booking dekorasi atau rias pengantin, harus minimal wajib 3 bulan sebelum hari H teman-teman. Kalau sebelum itu biasanya sih kalau MUA yang hits itu udah stop alias udah close order teman-teman. Nah, untuk yang persiapan kedua yaitu tentang undangan. Kalau undangan sih kalian nggak usah bingung-bingung ya teman-teman. Kalian cukup datang aja ke Java Store Jombang, karena di situ tersedia paket lengkap, yaitu undangan, souvenir, mahar, dan juga hantaran, dekorasi akad, lamaran, dan juga banyak lain sebagainya ya teman-teman. Jadi di situ tuh komplit banget. Kamu mau cari buku tamu, mau cari tas bridesmaid, mau cari seserahan, hantaran, mahar, semuanya ada, komplit deh pokoknya di Java Store Jombang. Nah, balik lagi nih ke topiknya untuk memilih undangan. Nah, sama teman-teman, biasanya kalau vendor pernikahannya itu udah lumayan punya nama, kalian wajib
prepare jauh-jauh hari untuk menentukan jumlah undangan yang mau kalian undang. Nah, untuk memilih desain undangan juga, saran aku nih teman-teman, sebaiknya kalian cari referensi dulu nih. Semuanya kalian mau ke vendor si A, kalian harus tanya-tanya terlebih dahulu. Sebelum itu kalian memastikan dulu jumlah undangan, berapa undangan sih yang mau kalian undang di hari spesial kalian. Nah, untuk undangan ini biasanya waktu pengerjaannya itu paling cepat 1 minggu dan paling lama itu 1 bulan ya teman-teman. Jadi kalau seumpamanya banyak banget job atau order yang masuk, pasti dikerjakan sesuai urutan list order yang masuk. Jadi buat kalian, saran aku kalau mau pesan undangan wajib 2 bulan sebelum hari H. Jadi biar hasilnya itu lebih maksimal ya. Soalnya kan yang dipikirin tuh banyak. Biasanya itu kalau kita lagi prepare tentang pernikahan, biasanya itu hawanya tuh kayak panas-panas gimana gitu ya. Biasanya bakalan terjadi konflik kecil-kecilan. Nah, ini nanti bakal aku bahas nih di next vlog. Ujian-ujian apa sih yang biasanya menghantui para calon pengantin sebelum menuju hari H? Nah, ini pasti penting banget ya. Soalnya pengalaman aku juga tuh ketika aku lagi prepare untuk nikahan itu benar-benar hawanya itu maunya tuh kayak emosi jiwa dan berantem, maunya tuh kayak aduh udahan aja deh, nggak usah nikah deh, nikah tuh ribet banget ya, kayak gitu ya teman-teman. Tapi enggak kok. Nikah itu sebenarnya ibadah. Kalau kita punya pasangan, kita jauh lebih enak untuk menghadapi masalah, kita juga bisa sharing berdua itu lebih baik. Nah, kayak gitu. Oke, next lanjut ke yang ketiga, hal yang perlu dipersiapkan yaitu souvenir teman-teman. Nah, souvenir itu juga kayak gitu. Jadi teman-teman harus udah prepare siapa aja sih yang mau dikasih souvenir. Biasanya kan cuman kayak orang yang ikut walimatul arsh atau yang ikut resepsi ya, atau teman-teman kalian. Jadi kalian bisa list mulai dari sekarang siapa-siapa aja yang mau dikasih souvenir. Nah, untuk souvenir juga kayak gitu teman-teman, kalian sesuaiin dengan budget kalian. Kalian punya budget berapa dan untuk kapasitas orang berapa, nanti kita atur, istilahnya kita diskusi nih sama vendor, Mbak aku punya budget sekian nih, kira-kira dapat souvenir apa ya. Saran aku nih teman-teman, cari yang maksudnya anti mainstream ya, maksudnya bukan yang umum gitu, kayak semuanya kayak gelas itu kan udah kayak familiar gitu ya. Cari yang harganya murah tapi bermanfaat. Nah, ayo apa tuh? Tok 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 tok, tok ayo. Pasti banyak banget kok teman-teman. Sekarang mulai dari Rp2.500 aja kalian udah bisa dapat souvenir sekalian test cardnya dan juga pitanya ya teman-teman. Jadi kalian gak usah bingung lagi. Kalau seumpamanya kalian mau, biasanya kalau acara di gedung itu kan pakai catering nih, itu souvenirnya agak lebih bagus karena dia pulang nggak bawa bekal lagi kayak semacam snack atau wafer, minuman atau dan lain-lain. Cukup biasanya dikasih souvenir aja. Tapi kalau biasanya acaranya itu di kayak kampung atau perumahan, nah itu biasanya masih kayak membutuhkan snack atau wafer, minuman seperti apa, teh-tehan atau gimana-gimana. Nah, itu kalian bisa siasati cari souvenir dengan harga budget yang rendah tapi bermanfaat. Untuk yang biasanya pernikahan di gedung itu bisa kasih souvenir yang agak high class ya, karena kan nggak memakai kue atau minuman dan lain sebagainya. Biasanya cuma dikasih souvenir aja, udah deh langsung pulang kayak gitu. Nah, untuk yang keempat yaitu mahar nikah. Nah, mahar nikah ini penting banget buat kalian, apalagi anak zaman now gitu ya. Kayaknya kalau nggak ada maharnya itu kayaknya kurang gimana gitu, kayak kurang sakral atau gimana. Nah, kalau mau request tentang mahar, pastikan dulu kalian udah punya referensi nih. Jadi ketika kalian mau ke vendor pernikahan, kalian udah nggak bingung lagi. Mau konsepnya apa ya, pernikahanku nih konsepnya apa, mau rustic kah, modern kah, atau gimana. Kalian harus sudah punya ancang-ancang sebelum kalian menentukan desain mahar yang akan kalian pilih. Nah, biasanya
untuk harga mahar itu bervariasi tergantung dari frame-nya, tingkat kesulitannya. Tapi bisa kok disiasati kalau mau low budget, bisa cari yang istilahnya mahar-mahar yang lagi promo. Jadi kan kalau mahar itu kan sebenarnya cuma simbol aja ya. Nanti untuk mahar yang asli berupa uang itu kan harus diserahkan ke pihak si perempuannya. Untuk yang mahar di kotak frame itu kan cuman hanya sekedar kayak uang mainan yang dibentuk-bentuk sebagai simbol lah istilahnya. Karena memang saya punya pengalaman yang menyedihkan banget gitu ya. Jadi mahar pernikahan aku itu dari uang asli. Nah, ketika waktu dulu tuh masih zamannya susah-susah banget gitu, belum punya anak. Tapi suami kan ya masih buruh gitu lah ya, gajinya kan belum seberapa gitu kan. Aku juga gak kerja tapi aku kuliah juga. Waktu itu benar-benar gak punya uang sama sekali. Nah, kelihatan tuh mahar aku yang dari suami aku tuh kan uang asli. Nominalnya itu sesuai dengan tanggal pernikahan kita. Nah, ya udah deh akhirnya, karena waktu itu maharnya juga udah agak lapuk gitu ya, karena kan itu uang asli. Jadinya aku bukain satu-satu, ternyata uangnya tuh rusak karena kena double tip kayak gitu teman-teman. Jadi ya ampun, nyesel banget. Terus akhirnya aku duplikat lah mahar aku pakai uang palsu, supaya ketika aku nggak punya uang ya aku nggak bisa ngapa-ngapain itu mahar, karena kan cuman simbol doang kayak gitu ya teman-teman. Memang alangkah lebih bagusnya mahar itu harus dibelanjakan kayak gitu, supaya ada kenang-kenangan lah kalau itu pemberian dari suami kita yang pertama kayak gitu. Oke, langsung next ya. Setelah mahar ada lagi nih, biasanya itu kita pakai mukena. Mukena itu boleh dipakai atau boleh enggak, bervariasi sih. Biasanya kalau orang yang takut atau beranggapan berlebihan tentang mukena atau alat-alat ibadah, biasanya nggak pakai. Atau kalau yang orang-orang yang mau pakai juga bisa sebagai mahar perkawinan kayak gitu teman-teman. Nah, langsung next ya. Yang terakhir yaitu catering teman-teman. Nah, ini penting banget teman-teman. Catering itu karena kan mayoritas kadang ya netizen itu sukanya julid gitu ya teman-teman. Jadi kadang kita tuh udah mempersiapkan hari spesial kita dengan seperfect mungkin, tapi tetap aja ada sesuatu hal yang bikin netizen itu untuk mencelah cara kita. Nah ya kalau gitu mah ya udah deh, nggak usah diperhatikan, nggak usah dimasukin telinga. Ya udah, memang itu kerjaannya mereka kan, buat julid kan. Jadi kita tetap memberikan yang terbaik buat tamu-tamu kita, buat teman-teman kita, saudara, netaulan, dan lain sebagainya. Nah, catering ini juga penting banget. Saran aku buat yang mau cari catering itu benar-benar harus tahu dulu catering yang dituju. Soalnya kan biasanya kalau catering yang baru-baru kayak gitu kan belum jelas nih kayak rasanya atau gimana nya. Lebih baik sebelum deal atau sebelum melakukan transaksi dengan catering, wajib ada kayak tester gitu, tester makanannya dulu kayak apa sih. Kalau cocok oke, dipesan. Atau bisa juga kalau memang biasanya acaranya di gedung, bisa kayak pilih menu-menu yang biasanya disukain sama orang-orang Indonesia, kayak menu gerobak, kayak bakso, somai, tahu campur, sate, ataupun dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa dikombinasi ya. Kalau semuanya acaranya di rumah, bisa bikin nasi gorengnya. Biasanya kan banyak tuh kayak tetangga-tetangga yang bantu, bisa buat sendiri. Dan nanti untuk yang lainnya bisa dipesanin di kayak abang-abang tukang bakso, tukang somai, gado-gado, dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau mau mempersiapkan pernak-pernik menuju halal, saran aku di prepare jauh-jauh hari ya. Soalnya kan biasanya kalau orang mendekati hari H itu hawanya itu kan panas gitu ya. Biar semakin lebih sempurna lagi, bisa di prepare kurang dari 3 bulan sebelum hari H. Nah, itu dia teman-teman tips dari aku.
Semoga bermanfaat buat calon-calon pengantin aku. Dan jangan lupa buat kalian yang mau order paket lengkap, jangan takut dan jangan bingung teman-teman. Langsung aja datang di Galeri Java Store Jombang yang ada di Perumahan Gria Anugrah Blok A14-15 Denanyar Jombang. Di situ banyak banget variannya. Kalian gak usah bingung mau cari undangan, souvenir, mahar, hantaran, paper bag, tas kain, tas bridesmaid, semuanya ada, semuanya komplit dan dijamin banyak banget diskonannya di situ ya teman-teman. Jadi buat kalian jangan lupa ya stay tune terus di channel official Java Store karena saya bakalan ngupas tentang trik-trik pernikahan, terus bisnis dan juga kehidupan, jalan-jalan atau dan lain sebagainya. Banyak banget deh yang mau aku share buat teman-teman sekalian. Jadi terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.